Di lembah subur antara Yaman dan Hijaz, terbentang sebuah negeri yang disebut Saba, terkenal karena bendungan Ma'rib yang menahan air di antara dua gunung. Negeri itu bagaikan permata hijau di tengah padang pasir Arab. Pohon kurma tumbuh sejauh mata memandang, aroma madu dan gaharu memenuhi udara. Rakyat Sabah hidup makmur di bawah pemerintahan kerajaan tua yang diwariskan turun-temurun. Mereka dikenal memiliki ilmu pertanian, arsitektur, dan perdagangan yang maju. Namun di balik kemakmuran itu, terdapat kegelapan akidah. Mereka menyembah matahari karena meyakini matahari sebagai sumber kehidupan dan cahaya. Dalam kepercayaan mereka, cahaya matahari adalah lambang dewi yang memberi berkah, dan setiap pagi mereka bersujud ke arah timur, tempat matahari terbit. Dari sinilah Al-Quran mencatat kebiasaan mereka. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan Allah. Quran Surat An-Naml ayat 24. Ratu yang kelak dikenal sebagai Balkis lahir dalam garis keturunan Raja Saba. Sejak kecil ia sudah menunjukkan kecerdasan dan ketenangan yang melampaui usianya. Ayahnya, seorang raja bijak, mendidiknya dalam politik, tata bahasa, dan kepemimpinan. Namun, takdir berkata lain. Ayahnya wafat muda, meninggalkan tahta kosong di Istana Maghrib. Rakyat Sabah gelisah. Para bangsawan berselisih siapa yang layak menjadi penguasa. Namun, dalam keheningan muncul suara dari majelis tua kerajaan. Anak raja memiliki akal lebih tajam dari semua laki-laki di negeri ini. Balkis pun diangkat menjadi Ratu Saba. Dalam masa singkat, ia memulihkan sistem irigasi, memperkuat diplomasi, dan menjadikan negeri Saba makmur kembali. Keadilan dan kelembutannya membuat rakyat mencintainya. Namun satu hal belum ia pahami. Siapa Tuhan sejati yang menciptakan cahaya yang ia sembah? Di tanah Syam, berdiri istana Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang raja dan nabi yang diberi kekuasaan besar oleh Allah. Ia menguasai manusia dan jin, memahami bahasa burung, dan menundukkan angin untuk berlayar membawa perintah Allah. Kami tundukkan angin kepada Sulaiman yang berhembus sesuai kehendaknya. Quran Surat Sad ayat 36. Suatu hari, saat memeriksa pasukan burung, ia tidak melihat hudhud atau burung hupu. Dengan nada tegas ia berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Jika ia tidak membawa alasan yang jelas, niscaya akan kuhukum." Quran Surat An-Naml ayat 20-21. Beberapa saat kemudian hudhud datang, menundukkan kepala, lalu berkata, "Aku datang dari negeri Saba dengan berita yang pasti. Aku dapati seorang wanita memerintah mereka, ia diberi segalanya dan memiliki singgasana besar." Quran Surat An-Naml ayat 22-23. Hudhud pun menceritakan bahwa ratu itu menyembah matahari, bukan Allah. Sulaiman mendengarkan dengan tenang. Ia tahu ini bukan sekedar kabar politik, tapi ujian dakwah dan kebijaksanaan. Lalu ia menulis pucuk surat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, janganlah kamu meninggi diri terhadapku dan datanglah kepadaku dalam keadaan berserah diri. Quran Surat An-Naml ayat 30-31. Surat itu diikat di kaki hudhud. Sang burung kecil terbang ribuan kilometer menembus padang pasir, membawa pesan langit menuju istana Balkis di Yaman. Ketika surat itu tiba, Balkis sedang memimpin sidang di ruang tahta berhias emas. Hudhud menjatuhkan surat di pangkuannya. Balkis membacanya dengan suara bergetar. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ia menatap para pembesarnya. "Berilah aku pertimbangan dalam urusanku. Aku tidak akan memutuskan sesuatu sebelum kalian hadir." Quran Surat An-Naml ayat 32. Mereka menjawab dengan gagah, "Kami memiliki kekuatan dan keberanian besar dalam perang, wahai Ratu. Keputusan ada padamu." Quran Surat An-Naml ayat 33. Balkis terdiam. Ia berpikir lama. Ia tahu peperangan hanya akan menimbulkan kehancuran.
Sesungguhnya raja-raja, apabila memasuki suatu negeri, mereka merusaknya dan menjadikan yang mulia menjadi hina. Aku akan mengirim hadiah kepadanya dan melihat apa jawabannya. Quran Surat An-Naml ayat 34-35. Kafilah besar berangkat dari Yaman menuju Syam. Mereka membawa emas, perhiasan, dan permata dari Gunung Ma'rib. Namun ketika sampai di istana Nabi Sulaiman, sang nabi hanya tersenyum. "Apakah kamu ingin menolongku dengan harta? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik dari apa yang diberikan kepadamu." Quran Surat An-Naml ayat 36. Utusan itu kembali dengan wajah pucat. Ia menceritakan bahwa kerajaan Sulaiman bukan kerajaan dunia biasa, tetapi kerajaan yang tunduk kepada Tuhan semesta alam. Balkis pun menghela napas panjang. "Aku akan datang sendiri," katanya. Sebelum rombongan Balkis tiba, Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar, siapa yang dapat membawakan singgasananya kepadaku sebelum mereka datang?" Quran Surat An-Naml ayat 38. Ifrit dari golongan jin menawarkan diri, namun seorang hamba Allah yang diberi ilmu berkata, "Aku akan membawanya sebelum matamu berkedip." Quran Surat An-Naml ayat 40. Dan seketika itu pula, singgasana Ratu Balkis yang besar dan berhiaskan permata muncul di depan mata Sulaiman. Beliau berucap, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk menguji apakah aku bersyukur atau kufur." Quran Surat An-Naml ayat 40. Ketika Ratu Balkis tiba, Sulaiman menyambutnya dengan penuh kehormatan. Ia menunjukkan singgasana yang telah diubah sedikit. Balkis menatapnya lama, lalu berkata, "Seakan-akan ini singgasanaku." Quran Surat An-Naml ayat 42. Jawaban itu membuktikan kecerdasannya. Ia tidak tergesa menilai, tapi berhati-hati dan bijak. Sulaiman lalu mempersilahkan memasuki istana kaca, istana yang lantainya bening seperti air. Balkis mengira lantainya air sungguhan. Ia menyingkap betisnya agar tidak basah, dan Sulaiman berkata, "Sesungguhnya, ini hanyalah istana yang lantainya terbuat dari kaca." Quran Surat An-Naml ayat 44. Di hadapan keagungan ilmu dan kekuasaan Allah yang ditunjukkan melalui Sulaiman, Balkis menundukkan kepala. Ia menangis bukan karena kalah, tapi karena menemukan kebenaran yang selama ini dicari. Dengan suara lembut tapi tegas, ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surat An-Naml ayat 44. Di bawah kepemimpinan Balkis yang baru, Saba berubah menjadi negeri damai dan makmur, penuh rasa syukur kepada Allah. Dari generasinya, lahir bangsa-bangsa yang mengenal tauhid, dan kelak Allah berfirman, "Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan, 2 kebun di kanan dan kiri. Makanlah dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu Maha Pengampun." Quran Surat Saba ayat 15. Ratu Balkis bukanlah makhluk separuh jin, bukan pula legenda setengah mitos. Ia adalah manusia sejati, seorang ratu bijaksana yang hatinya terbuka kepada cahaya iman. Kisahnya menjadi lambang kecerdasan, kerendahan hati, dan ketundukan kepada kebenaran. Kalimat terakhir dari kisahnya abadi sepanjang zaman. "Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, dan aku berserah diri kepada Allah, Tuhan semesta alam."